Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya, Neng Azmi Nur Fadila. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal makanan unik dan kuliner yang khas di Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Indonesia adalah negara yang luas dan kaya akan budaya. Keindahan alam Indonesia sudah diakui hingga mancanegara. Panorama yang disuguhkannya pun sangatlah mempesona, mulai dari Sabang hingga Merauke. Tiap daerah memiliki keunggulan pesonanya masing-masing. Keindahan alam nan unik inilah yang membuat para wisatawan sangat antusias liburan ke Indonesia. Selain dikenal memiliki banyak suku, ragam budaya, dan keelokan alamnya, sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memiliki ragam kuliner yang khas di setiap daerahnya masing-masing. Mencoba makanan di setiap daerah bisa menjadi pelengkap perjalanan Anda jika sedang berkunjung ke suatu daerah. Selain itu, makanan khas suatu daerah biasanya agak sulit didapatkan di daerah lain. Oleh karena itu, sayang sekali jika melewatkan kesempatan mencicipi kuliner khasnya. Berikut ini akan disuguhkan beberapa ragam kuliner unik, lezat, dan nikmat yang khas dari berbagai provinsi di Indonesia. Provinsi Sulawesi Tenggara. Makanan unik pertama datang dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Sumatera atau Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi dengan ibu kota Kendari. Sulawesi Tenggara adalah daerah berbukit yang terkenal dengan pertambangannya. Namun, lebih dari itu, Sulawesi Tenggara memiliki budaya yang kaya dan meresap dalam kuliner masyarakatnya. Berbicara tentang kuliner, provinsi ini memiliki makanan khas yang sayang untuk dilewatkan. Makanan khas Sulawesi Tenggara ini umumnya adalah terbuat dari jagung, kerang, singkong, sagu, dan lain sebagainya. Berikut 5 makanan unik khas Sulawesi Tenggara. Karasi. Karasi adalah cemilan khas masyarakat Wakatobi dan Buton. Karasi merupakan tradisi leluhur Buton yang masih terpelihara sampai saat ini. Kesederhanaan dalam pembuatan karasi mencerminkan kesederhanaan hidup suku Buton, khususnya Tomio. Versi asli makanan manis ini terbuat dari jagung muda yang dicampur gula merah cair. Seiring berjalannya waktu, makanan ini dapat terbuat dari bahan dasar tepung beras yang dijadikan adonan dan dicetak dengan batok kelapa di atas minyak panas, sehingga akan berbentuk seperti rambut dan berongga. Tahap penggorengan ini sampai karasi berubah kuning kecoklatan. Jika sudah matang, kamu bisa menyantapnya bersama kopi atau teh panas. Ikan dole bercita rasa gurih. Ikan dole merupakan makanan khas yang juga berasal dari Buton. Makanan satu ini berbentuk segitiga dan bertekstur karena terbuat dari ikan dan kelapa yang ditumbuk. Jenis ikan yang digunakan biasanya ikan tenggiri, namun kamu bisa menggantinya dengan ikan layang, kue, tuna, atau cakalang. Ikan akan ditumbuk atau digiling bersama parutan kelapa dan telur. Kemudian, bahan-bahan yang sudah ditumbuk tadi dibentuk menggunakan cetakan. Setelah dibentuk, adonan tersebut bisa langsung digoreng, atau bisa juga adonan yang sudah dicetak tadi dibalut dengan adonan terigu yang sudah dicairkan, kemudian digoreng. Makanan ini paling enak dimakan selagi hangat, baik sebagai lauk maupun cemilan. Kasuami. Kasuami adalah makanan khas Sulawesi Tenggara, khususnya di kawasan Buton, Wakatobi, dan Muna. Makanan pengganti nasi ini dulu kerap menjadi bekal para pelaut karena tahan lama.
Kasuami memiliki bentuk mengerucut seperti nasi tumpeng dengan warna putih kekuning-kuningan. Teksturnya lembut dan rasanya merupakan campuran antara gurih, asin, dan manis. Kasuami sendiri terbuat dari ubi kayu alias singkong yang dihaluskan lalu diperas hingga kering dan menjadi ampas. Ampasnya kemudian dijemur di bawah terik matahari lalu dikukus. Kasuami biasanya disantap bersama lauk seperti ikan bakar parende, ikan bakar, sambal colo-colo. Kabuto. Kabuto adalah makanan khas daerah Muna dan Buton yang berbahan dasar singkong kering. Dalam pembuatannya, singkong akan dijemur di bawah terik matahari selama kurang lebih 3 hari sehingga setengah kering. Singkong kemudian disimpan di dalam wadah tertutup sehari semalam sampai berubah kehitaman. Bahan ini lalu dijemur lagi sampai benar-benar kering. Potongan singkong akan dicuci dan dikukus sekitar setengah jam hingga matang. Masyarakat setempat kerap menambahkan taburan kelapa parut, lalu menyantap kabuto bersama ikan asin atau ikan tongkol, sambal, dan sayur bening. Kapusu Nesu. Kapusu merupakan makanan khas Buton dan Wakatobi lainnya yang wajib kamu coba saat bertandang ke Sulawesi Tenggara. Makanan satu ini terbuat dari jagung tua yang ditumbuk, direbus, lalu ditumbuk kembali. Air rebusan jagung biasanya akan dibuang, sementara tumbukan jagungnya akan dimasak dengan santan kental dan garam untuk memberi cita rasa. Masyarakat setempat biasanya menyantap kapusu dengan ikan, kaholeo kering, sayur napusoa, dan sambal terasi. Provinsi Maluku Utara. Makanan unik selanjutnya datang dari Provinsi Maluku Utara, negara yang kaya akan rempah-rempah. Provinsi Maluku Utara menyimpan kekayaan kuliner yang lezat dengan hidangan khas ikan laut, aneka rempah, dan kacang kenari. Tak heran, karena makanan khas Provinsi Maluku yang berjuluk negeri rempah ini dibuat oleh masyarakat setempat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Karena provinsi ini berbentuk kepulauan, maka makanan khasnya didominasi terbuat dari hasil laut. Jika Anda menyempatkan waktu berkunjung ke Ternate atau Tidore, tak ada salahnya untuk mencicipi kulinernya. Berikut ini 5 makanan unik yang khas dari Provinsi Maluku Utara. Buho ikan. Inilah makanan yang disebut-sebut sebagai sashiminya Ternate, yaitu buho ikan. Makanan ini terbuat dari ikan tuna atau cakalang segar. Uniknya, hidangan ini tidak dimasak alias mentah. Dan untuk menghilangkan bau dan rasa amis, daging ikan yang telah dipotong kecil-kecil ini dilumuri dengan perasan limon atau sejenis jeruk nipis kecil dan garam. Selanjutnya, ikan yang telah dilumuri tersebut diberi bawang merah dan cabai rawit yang telah diulek. Selanjutnya, ikan yang telah dibumbui tadi diguyur dengan minyak goreng panas, dan setelah semua bumbu tersebut menyatu dengan ikannya, barulah makanan tersebut dapat dinikmati. Walaupun makanan tersebut tanpa dimasak, namun soal rasa kembali pada selera masing-masing. Ikan fufu. Ikan fufu atau ikan asap merupakan makanan khas Maluku yang sedap. Fufu dalam bahasa Tidore artinya diasap. Dan sesuai namanya, makanan ini diproses dengan cara diasap. Untuk proses pengasapan ikan memerlukan waktu hingga 4 jam. Jenis ikan yang umumnya digunakan adalah ikan tongkol atau tuna dan cakalang. Aroma ikan sedap yang khas membuat hidangan ini digemari oleh masyarakat. Belum lagi, ikan cakalang dan tuna populer dengan kandungan gizi yang lengkap, di antaranya kalsium, vitamin, hingga protein tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tak hanya terkenal di Maluku Utara, ikan asap juga bagian dari makanan khas Maluku dan Papua yang memang memiliki tipe kuliner yang serupa. Lapis Tidore. Bagi yang suka dengan makanan manis, wajib mencoba lapis Tidore khas Maluku Utara. Kue tradisional ini biasanya mudah ditemukan saat bulan Ramadan.
Lapisan gula merah dan kenari membuat rasa kue ini sangat nikmat, apalagi jika dipadukan dengan kopi dan teh hangat. Sambal colo-colo. Bagi penggemar sambal, wajib mencoba sambal colo-colo khas Maluku. Sambal ini tidak diulek, melainkan diiris dan disajikan mentah. Sambal yang pedas dan segar ini sangat cocok untuk aneka hidangan laut khas Maluku. Ikan kuah pala banda. Makanan khas Maluku Utara selanjutnya adalah ikan. Makanan khas yang wajib dicoba oleh wisatawan adalah ikan kuah pala banda. Makanan khas ini merupakan makanan yang menggunakan bahan dasar ikan, kemudian dimasak dengan berbagai rempah pilihan. Rasanya sangat nikmat, gurih, dan juga agak pedas. Makanan ini dulunya merupakan makanan untuk kaum bangsawan dan juga para pejabat Belanda. Namun saat ini bisa disantap di Maluku Utara. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur atau NTT terdiri dari beberapa pulau besar seperti Flores, Sumba, Timor, dan Alang, serta beberapa pulau kecil lainnya. Provinsi NTT bukan hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga memikat lidah dengan ragam kuliner lezat dari hidangan tradisional hingga kreasi unik. Berikut ini beberapa kuliner khas dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sei sapi. Sei sapi berasal dari Pulau Rote, merupakan hidangan daging tipis yang dipotong memanjang dan dihasilkan melalui proses pengasapan. Hidangan yang satu ini pada dasarnya mirip dengan smoked beef yang berasal dari luar negeri. Hanya saja sei adalah versi tradisionalnya. Dalam bahasa Pulau Rote, sei memiliki arti daging yang diiris tipis memanjang. Cara mengolah sei adalah dengan mengiris daging sapi tipis memanjang dengan ketebalan sekitar 2-3 cm. Kemudian lumuri dengan bumbu berupa lada, penyedap rasa, dan bumbu timur. Di samping itu, siapkan barang terbuat dari kayu kosambi dan alasi daging dengan daun kosambi. Aroma dari bara kayu kosambi memberikan aroma yang khas pada sei daging sapi ini, sehingga membuatnya berbeda dengan daging sapi biasa. Ikan kuah belimbing. Ikan kuah belimbing terbuat dari ikan tongkol yang dimasak seperti sop dengan tambahan bumbu-bumbu spesial dan irisan tipis buah belimbing. Kombinasi unik ini memberikan cita rasa yang menyegarkan dan lezat. Sajian yang satu ini berupa ikan tongkol yang diolah dengan kuah belimbing yang segar dan nikmat. Sajian makanan ini juga bisa ditambahkan dengan sayuran sesuai selera. Pelepah manuk. Sesuai dengan namanya, makanan ini terbuat dari olahan daging manuk atau burung. Namun, seringkali masyarakat Nusa Tenggara Timur juga menggunakan daging ayam. Cara mengolahnya yaitu daging burung atau manuk dibakar terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam bumbu rempah yang sudah ditumis. Setelah itu, tambahkan santan dan dimasak hingga kuah santan menyusut dan mengental. Kacang sembunyi. Sesuai dengan namanya, yaitu kacang sembunyi, yang artinya kacang yang bersembunyi di dalam tepung. Kacang sembunyi terbuat dari kacang kulit yang dilapisi dengan adonan tepung yang memiliki rasa gurih dan pedas. Cemilan ini sangat cocok dijadikan oleh-oleh. Catemak jagung. Dilihat dari penampilannya, catemak jagung hampir mirip seperti hidangan kolak. Makanan penutup khas Nusa Tenggara Timur ini terbuat dari jagung, kacang hijau, kacang tanah, dan terkadang juga ditambahkan dengan sayuran atau labu. Cara mengolah catemak jagung cukup sederhana, yaitu semua bahan direbus hingga matang dan dibumbui dengan penyedap rasa dan garam. Biasanya, catemak jagung dihidangkan sebagai makanan penutup pada saat sarapan maupun makan siang. Provinsi Papua Tengah. Papua memiliki keanekaragaman budaya, kuliner yang beragam, serta keindahan alam yang luar biasa. Papua merupakan provinsi yang terletak di pesisir utara tanah Papua. Potensi ekonomi di Papua juga sangat tinggi. Kekayaan alam Papua begitu kaya, namun semua kekayaan tersebut belum digali. Papua bukan hanya kaya akan sumber daya alamnya saja, tetapi juga makanan khas yang tentu tidak boleh untuk dilewatkan.
Nah, jika Anda akan berkunjung ke Papua, alangkah baiknya untuk mengetahui makanan khas Papua. Berikut beberapa makanan unik khas Papua. Sate ulat sagu. Sate ulat sagu merupakan makanan tradisional khas Papua. Ulat sagu yang berada di dalam pohon ini bisa diolah dan dimasak bersama dengan sagu. Ulat sagu baik dikonsumsi karena mengandung protein. Makanan ini rendah serat, bisa dimakan secara langsung maupun dengan cara digoreng atau disate. Udang selingkuh. Udang selingkuh merupakan makanan khas daerah Papua. Udang yang dipakai biasanya jenis udang air tawar. Tekstur dari udang ini mirip dengan lobster. Disebut udang selingkuh karena udang tersebut memiliki bentuk capit seperti kepiting. Warga lokal menganggap udang tersebut berselingkuh dengan kepiting. Dalam proses penyajian, biasanya udang ini direbus, digoreng, dan juga dibakar. Apapun teknik memasaknya, cita rasa khas dari makanan yang satu ini tetap akan terasa. Kue lontar. Kue lontar adalah kue pai susu khas dari Papua. Pada bagian tengah kue ini memiliki tekstur lembut dan rasa yang manis, sedangkan bagian pinggir pai cukup keras dan menyelimuti bagian tengah. Kue ini berbahan dasar margarin, tepung terigu, vanili, dan susu. Ukuran kue lontar biasanya lebih besar dari kue pai susu Bali. Biasanya, kue lontar tersedia dengan diameter yang bisa mencapai 20 cm. Sagu lempang. Sagu lempang merupakan kue kering yang biasa dimakan langsung atau dicelupkan pada teh panas, kopi, dan kuah ikan. Bentuk dan ukuran kue ini bervariasi tergantung dari alat percetakan dan cara memasak. Sagu lempeng dikenal sebagai roti tawar khas Papua yang dibuat dari sagu, dicetak, dan dibakar. Selain dinikmati sendiri, sagu lempeng juga cocok dijadikan teman minum kopi atau teh saat sedang bersantai. Pembuatan sagu lempeng terbilang mudah, seperti pembuatan roti lain. Sagu diolah dengan cara dibakar dengan dicetak persegi panjang atau 4 dengan besi. Rasa awalnya tawar, namun setelah beberapa lama rasanya sudah mulai bervariasi dengan gula untuk mendapatkan cita rasa manis. Papeda. Papeda merupakan makanan khas Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Papeda menjadi makanan khas yang paling populer. Bahkan, masyarakat luar Papua pun juga banyak yang menyukai makanan satu ini. Bentuk makanan ini seperti pasta atau gel. Papeda mengandung karbohidrat pengganti nasi. Papeda memiliki warna putih bening atau agak keruh dan tekstur lengket yang mirip dengan lem. Papeda dibuat dari proses pengolahan sagu. Makanan ini biasanya dihidangkan bersama ikan, daging, kelapa, sayuran, dan lainnya. Papeda bisa dibungkus menggunakan daun pisang atau dimakan nanti. Makanan papeda ini bisa dibilang sudah dikenal hampir di semua daerah di Indonesia. Provinsi Bengkulu. Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang berada di kawasan barat Pulau Sumatera. Provinsi ini memiliki julukan lain, yakni Bumi Rafflesia, sebab di daerah inilah bunga Rafflesia arnoldii yang sangat terkenal itu tumbuh. Bengkulu tidak hanya kaya akan sejarahnya saja, tetapi Bengkulu juga menjadi salah satu kota wisata yang memiliki destinasi wisata alam serta wisata kuliner. Tak jarang, ada orang yang sengaja datang ke Bengkulu untuk mencicipi makanan khas Bengkulu yang memiliki cita rasa unik dan otentik. Berikut 5 makanan unik yang khas dari Provinsi Bengkulu. Bagar hiu. Mendengar namanya, kita pasti sudah tahu kalau makanan khas Bengkulu ini menggunakan ikan hiu sebagai bahan utamanya. Bagar hiu menggunakan daging ikan hiu, lebih tepatnya lagi adalah jenis hiu tanduk. Daging ikan hiu yang sudah dibersihkan kemudian dibumbui dengan bumbu cabai dan rempah lalu dimasak hingga matang. Bagar hiu menjadi salah satu makanan khas Bengkulu yang pernah dicicipi oleh Presiden pertama Indonesia, yakni Insinyur Soekarno. Gulai pisang. Gulai pisang menjadi salah satu makanan khas Bengkulu yang terbilang unik karena biasanya gulai dibuat dari bahan dasar protein hewani atau nabati, bukan dari buah-buahan. Gulai memang biasanya dibuat dari bahan dasar ayam, ikan, daging, telur, tempe, hingga tahu. Gulai pisang dibuat dari bahan dasar pisang, lalu dimasak dengan bumbu gulai. Jenis pisang digunakan adalah pisang yang bertekstur padat seperti pisang kepok, raja, hingga tanduk.
Manisan terong. Manisan terong merupakan makanan khas Bengkulu yang sulit dijumpai di daerah lain. Manisan terong khas Bengkulu ini sangat terkenal akan keunikannya. Hal ini dikarenakan terong yang termasuk jenis sayuran sangat jarang dijadikan sebagai manisan, karena biasanya olahan manisan dibuat dari bahan dasar buah-buahan. Manisan terong dibuat dari bahan dasar terong ungu yang dibuat dengan cara memasak terong dengan gula yang didihkan dalam air. Kue perut punai. Makanan khas Bengkulu yang satu ini merupakan salah satu jajanan tradisional. Kue perut punai adalah kue yang dibuat dari bahan dasar tepung beras, telur, keju, gula, garam, dan sedikit air. Dinamakan perut punai karena tampilan bentuknya ini mirip dengan isi perut usus burung punai. Untuk pembuatannya, semua adonan yang telah dicampur rata kemudian dibentuk seperti lingkaran lalu digoreng hingga matang. Setelah itu, barulah dibalur dengan lelehan gula aren. Tekstur dari perut punai ini legit dan kenyal dengan campuran rasa manis di dalamnya. Kue baitat. Kue baitat adalah salah satu makanan khas Bengkulu yang dibuat dari bahan utama telur ayam, tepung gandum, gula pasir, dan mentega yang diaduk menjadi satu, lalu dimasukkan ke dalam wadah dan dipanggang hingga matang. Setelah matang, nantinya kue ini akan diolesi dengan perpaduan selai nanas dan keju, sehingga nanti saat disantap akan ada rasa manis, gurih, dan sedikit asam. Nama kue baitat diambil nama bai yang artinya adalah induk dan tat yang artinya tat. Jadi bisa dikatakan kalau kue baitat adalah kue tat induk.